Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan pandangan new normal yang akan dihadapi masyarakat Indonesia saat nantinya PSBB mulai dilonggarkan, kita telah terhubung dengan dokter spesialis atau relawan COVID-19 Junior Doctors Network, Ikatan Dokter Indonesia JDNID, itu Dr. Vito Damai. Ya, Dokter Vito. Selamat siang, dokter. Rondo, selamat siang. Iya. Nah, dokter, ini kan kita beberapa waktu lalu sudah mulai meninggalkan kehidupan normal kita dan masuk kepada new normal, di mana ketika pandemi ini semuanya sudah berubah gitu ya. Nah, kita memasuki normal yang baru dengan cara hidup yang baru. Nah, ini kalau dari rekan-rekan dokter muda sendiri nih, menghadapi new normal ini apa saja yang sudah disiapkan, dok? Ya, baik. Kita menghadapi fase yang baru dalam kehidupan dan itu adalah keniscayaan, aku pikir. Di semua bidang. Kalau Anda lihat, contoh yang paling nyata adalah Anda akan mungkin sangat amat jarang sekali melihat dokter sekarang memakai jas putih. Sekarang kami memakai seperti ini untuk tugas, baju yang dimana ini lebih praktis dan bisa membuat pengurangan kalau kita risiko untuk mengeluarkan kuman ataupun virus penyakit kepada orang lain atau pasien lain. Ketimbang kalau kita pakai jas putih, itu lebih berisiko. Karena itu kita sekarang semua pakai seperti ini. It's a new normal for us. Dan untuk semua masyarakat pun sama, aku pikir. Kita tetap terus melawan corona sambil menunggu vaksin dan juga obat yang akan ditemukan. Tapi kita sudah menemukan cara bagaimana agar penularannya bisa dihambat. Yaitu dengan cara jaga jarak yang sehat, cuci tangan, jaga higienis, dan juga dengan memakai masker untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Jadi ini adalah standar kehidupan yang baru. Di mana dulu mungkin contoh praktisnya adalah kalau dulu kita ada pepatah nih ya. Orang misalnya bilang, bukan pepatah, macam kutipan. Kalau ada benda jatuh, kita bilang, udah belum 5 menit kita makan. Sekarang new normal. Kita nggak bisa lakukan seperti itu. Kita akan makan dengan cuci tangan yang bersih dulu. Semua bersih baru kita makan. Makanan matang baru kita makan. Makanan terpaksa bersih baru kita makan. Jadi cuci tangan yang bersih adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghambat penularan virus corona ini. Pada kenyataannya, banyak penyakit yang lain juga yang belum ada vaksinnya. Dan contoh berdarah, malaria, TBC. Sehingga sampai sekarang kita hidup bersama-sama dengan penyakit tersebut. Tapi kita kenapa? Kita tahu caranya mengatasi penyakit tersebut, mengatasi penularannya. Kita tahu bagaimana cara supaya hidup sehat, supaya kita nggak sampai terkena demam berdarah. Karena itu sekarang kita yang harus adaptasi. Kita harus terima bahwa mungkin virus corona setidaknya nih ya, kita masih bersama dengan virus corona dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun kehidupan kita tentu harus berjalan juga. Kita sudah mengalami bagaimana 2 bulan ini terjadi disruption yang sangat besar ya. Kita semua sampai betul-betul harus berinovasi untuk bisa survive. Tapi ini saatnya bagaimana kita bangkit, melangkah ke depan. Oke, virus corona masih dalam proses kita menemukan obat dan juga vaksin, tapi kita pun tetap harus melangkah maju karena banyak yang lain-lain yang harus kita lakukan, pendidikan, perdagangan, ekonomi rakyat harus tetap berputar juga. Inilah the new normal. Cara kita manusia untuk inovasi, kreatif, survive, bisa menang dari pandemi ini. Baik, Dokter Vito. Nah, lalu selanjutnya ini, Dok, kalau Anda melihat ke depannya seperti apa? Ini kan kita memang di normal yang baru ini, kita memang sangat membatasi pertemuan secara fisik, ya kan? Kita banyak bertemu secara virtual. Nah, ke depannya bagaimana Anda melihat? Dokter-dokter nanti prakteknya seperti apakah? Apakah memang akan lebih banyak konsultasi secara virtual dengan pasien, atau mungkin akan tetap praktek? Tapi seperti apa nanti ke depannya Anda melihatnya, Dok? Baik, saat ini memang sekarang kita mengkhususkan diri untuk mengutamakan prioritas pasien-pasien datang dengan emergensi atau pasien-pasien yang sudah terlanjur dirawat dan memang kita perlu rawat enak pasien-pasien ini, artinya cukup berat. Kalau pasien-pasien yang masih ringan dan memang keluhannya tidak terlalu nyata, tidak terlalu mengganggu, maka kami bisa anjurkan mereka tetap stay at home sambil memberikan edukasi. Dan sekarang ada lebih marak lagi telemedicine. Telah diberikan kelonggaran dari pemerintah dan juga bahkan dihimbau oleh ID dan Kemenkes untuk memaksimalkan telemedicine. Secara virtual kita bisa ketemu. Hal ini memang bukan tanpa kelemahan. Tetap saja memang ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dengan pertemuan langsung. Contohnya bagaimana pemeriksaan fisik para dokter dengan pasien. Bagaimana kita langsung ketemu pasien, melakukan wawancara medis itu berbeda dengan kalau kita cuma ketemu secara virtual aja. Itu hal yang tidak bisa digantikan. Bagaimana kita bisa memberikan empati pada pasien dalam hal kita bisa periksa dia kalau dalam cuma dari virtual.
Nah, tapi hal ini memang kita harus terima bahwa ini adalah bagian dari proses kemajuan. Artinya bahwa dengan virtual ini juga ada baiknya bahwa pasien-pasien tersebut memang juga bisa mendapatkan akses kepada dokter mungkin lebih mudah. Kalau dulu mereka harus tunggu lebih lama atau mereka mungkin harus menghadapi kemacetan terlebih dahulu, ke depannya menurutku dengan telemedicine maka kemacetan itu mungkin bisa dilompati. Jadi kita bisa skip tuh masalah kemacetan. Dan mungkin juga malah orang-orang yang berada di daerah yang sulit terjangkau dengan dokter, namun kalau masih ada akses informasi internet, mungkin saja kita bisa menjangkau mereka setidaknya lewat virtual seperti ini. Ya, Baik. jadi demikian memang ada yang tidak bisa tergantikan, tapi aku rasa tetap saja ini adalah teknologi yang kita bisa pakai untuk melangkah maju di era new normal seperti ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Vito. Sebenarnya masih banyak lagi kami ingin bertanya, tapi waktunya sudah nggak sempat ini. Dan memang di new normal ini kita memang harus tetap beradaptasi dan juga tetap maksimal dengan apa yang kita lakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Terima kasih banyak Dokter Vito Damai sudah bergabung bersama kami di News on the Spot. Tetap semangat di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, Dok. Maju terus.